Hai, halo semua, selamat datang di video saya. Om Swastiastu. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang salah satu bidang dari Asagatra, yaitu bidang politik, mengenai dua hal, yaitu kelemahan atau kekurangan dan kelebihan atau keunggulan dari sistem politik di Indonesia. Hal utama yang akan saya bahas, yang pertama adalah kelebihan dari sistem politik di Indonesia. Nah, kelebihan sistem politik di Indonesia yang pertama yaitu warga negara terlibat. Nah, dimasukkan di sini bahwa warga negara itu terlibat dalam suatu hal. Jadi, dimaksudkan bahwa warga negara itu memiliki sebagian besar peran atau partisipasi dari sistem politik yang ada di Indonesia. Seperti contoh, musyawarah, pemilu, dan seperti contoh lain yaitu pembuatan keputusan-keputusan politik baik secara langsung maupun melalui perwakilan-perwakilan yang telah mereka pilih. Kelebihan yang kedua yaitu warga negara memiliki kebebasan hak. Nah, kebebasan hak di sini dimaksud yaitu warga negara memiliki kebebasan hak atau kemerdekaan yang menyangkut dengan hak kebebasan yang mencakupi hak asasi manusia, seperti contoh hak ekonomi, hak politik, dan lain-lain. Untuk kelebihan yang ketiga dari sistem politik Indonesia yaitu pemilu atau pemilihan umum. Nah, di sini seseorang yang sudah atau warga negara yang sudah mencukupi atau telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pemilu, ia dapat berpartisipasi untuk melakukan pemilihan pemerintah yang baru sebagai pemimpin yang baru atau biasa disebut dengan pemilu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa syarat untuk menjadi calon pemilu yaitu tentunya berstatus warga negara Indonesia. Yang kedua, genap. Ingat teman-teman, genap 17 tahun. Yang ketiga, terdaftar pemilihan di DPT. Yang selanjutnya adalah tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. Nah, yang selanjutnya adalah tidak menjadi anggota dari bagian TNI ataupun Polri. Nah, yang terakhir adalah tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Teman-teman, kelebihan yang keempat dari sistem politik di Indonesia yaitu musyawarah. Nah, pengambilan keputusan itu dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, mungkin seperti kita ketahui dengan adanya musyawarah itu keputusan akan menjadi adil. Namun, terdapat beberapa kegiatan musyawarah untuk mufakat yang tidak berjalan dengan baik. Buktinya masih ada kelemahan di bidang politik atau tepatnya pada sistem bidang politik di Indonesia, yaitu seperti konflik masyarakat akibat perbedaan pendapat, akibat pandangan yang berbeda. Nah, tidak semua musyawarah itu mencapai mufakat. Nah, teman-teman, untuk kelebihan yang terakhir atau kelebihan yang nomor 5 yaitu persatuan nasional dan kekeluargaan. Nah, di sini kita mengambil contoh yang dekat saja, seperti yang saya jelaskan tadi, itu mengenai musyawarah. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk terciptanya kekeluargaan dan persatuan nasional jika musyawarah itu dilakukan dengan baik secara beruntun dan juga tidak mengalami permasalahan. Nah, sehingga jika tidak mengalami permasalahan ataupun masalah-masalah lain di musyawarah tersebut, kegiatan musyawarah tersebut, maka persatuan nasional dan kekeluargaan itu akan tercipta dari kegiatan musyawarah tersebut. Itu adalah salah satu contoh dari kelebihan nomor 5 ini. Dalam suatu sistem, baik itu pada bidang apapun itu, nah pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Nah, karena di sini saya mengambil bidang politik, jadi saya akan menjelaskan kelemahan dari bidang politik, yang dimana kelemahan ini merupakan hal yang kedua. Kelemahan sistem di bidang politik, tepatnya pada Indonesia, yaitu yang pertama adalah konflik masyarakat. Nah, bagaimana konflik masyarakat itu dapat tercipta? Nah, konflik masyarakat ini dapat terjadi itu ketika masyarakat tersebut terlibat dalam satu politik yang sama dan memiliki pandangan yang berbeda. Untuk kelemahan yang nomor 2 yaitu kesewenang-wenangan. Nah, seperti yang kita ketahui, kita sebagai warga negara dan kita sudah diberikan kebebasan hak untuk berpendapat. Nah, beberapa dari kita itu menggunakan hak tersebut dengan sewenang-wenang. Nah, seperti contoh
seseorang yang meluapkan isi hatinya atau berpendapat itu pendapatnya negatif. Biasanya pendapat tersebut ditujukan kepada seseorang atau pemimpin yang mereka kurang sukai. Nah, itu adalah salah satu kelemahan dari sistem politik Indonesia, yaitu kesewenang-wenangan. Sampai pada kelemahan dari sistem politik di Indonesia yang terakhir atau yang nomor 3, yaitu ekonomi yang berantakan. Mengapa demikian? Nah, karena proses kemajuan ekonomi yang sudah dicapai selama ini akan berantakan karena pemerintah itu kewalahan dalam kepemimpinannya, akibat adanya perbedaan dari suku, ras, agama, dan lain-lain yang juga menyebabkan prinsip mereka berbeda. Sekian dari video saya ini mengenai 2 hal yang saya jelaskan tadi, yaitu kelebihan dan kelemahan dari sistem politik di Indonesia. Nah, saya mohon maaf jika ada kesalahan tutur atau kesalahan pengucapan yang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya mengawali dengan panganjala umat. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.